Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hai, sudah lama ya kita nggak jumpa di channel YouTube aku. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimanapun kalian berada, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kali ini aku akan mengangkat sebuah cerita, storytelling lagi ceritanya ini. Tapi kita kisah agak mengharukan dan juga agak menjengkelkan ini kisahnya. Kisah ini tentang sebuah ketidakadilan yang dialami seorang bocah yang masih di bawah umur. Seperti yang kita tahu ya, pidana eksekusi mati selalu menjadi kontroversi dari zaman ke zaman. Kisah ini menjadi salah satu hukuman pidana terburuk yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Seorang bocah yang bernama Josh yang dihukum mati pada tahun 1944, dan ketika itu dia baru berusia 14 tahun, masih kecil ya, kurang lebih kayak masih kelas 2 SMP. Sampai-sampai kisah ini menjadi inspirasi Stephen King untuk karya tulis fiksi dalam bukunya yang berjudul The Green Mile, dan juga diangkat menjadi sebuah film pada tahun 1999 dengan judul yang sama, yaitu The Green Mile yang dibintangi oleh Tom Hanks. Tragedi ini menjadi eksekusi mati dengan usia termuda dalam sejarah Amerika Serikat, dan tuduhan kepadanya adalah pembunuhan terhadap dua anak perempuan berkulit putih yang berusia 11 dan 7 tahun. Namun 70 tahun kemudian dinyatakan tidak bersalah. Oke, ceritanya agak panjang ya, tapi nggak usah berlama-lama, kita langsung saja lanjut ke cerita ini. Kita sedikit flashback menceritakan bagaimana Josh ya. Josh ini bertempat tinggal di sebuah desa bernama Alcolu, Kabupaten California Selatan, Amerika Serikat. Ibu Josh adalah seorang juru masak di sekolah khusus untuk anak-anak yang berkulit hitam. Dan ayahnya adalah seorang petani yang mengelola ladang orang dengan sistem bagi hasil. Mereka miskin, tetapi mereka menjalani kehidupannya dengan damai. Awal perkara terjadi pada tanggal 24 Maret 1944. Waktu itu, Josh dan saudara perempuannya sedang bermain bersama di halaman rumah mereka. Lalu, ketika itu ada dua gadis kulit putih bernama Betty Juni dan Mary Emma. Mereka berusia 11 dan 7 tahun. Mereka berdua mendekati Josh dan bertanya, di manakah mereka dapat menemukan tanaman bunga maipop? Dan Josh menjawab, tidak mengetahui di mana tempat bunga tersebut. Namun, pada hari itu, selang beberapa jam kemudian, gadis-gadis itu tak kunjung kembali pulang ke rumahnya. Orang tua mereka yang cemas akhirnya mengabarkan ke masyarakat desa setempat bahwa putri mereka hilang dan tak kunjung pulang selama seharian. Dan akhirnya warga desa mengatur sebuah regu pencarian untuk menemukan putri mereka yang telah hilang. Josh pun ikut bergabung dengan kelompok pencarian tersebut ya teman-teman. Dan kebetulan ayah Josh ini menjadi pemimpin regu yang ia ikuti. Karena saking polosnya dia, di selang-selang perbincangan sesama para pencari, mereka saling berbagi informasi sesama relawan ya. Dengan santainya Josh juga mengatakan kepada warga bahwa dia telah melihat dan bertemu gadis-gadis tersebut sebelum mereka menghilang. Pencarian terus dilakukan dan keesokan harinya mereka ditemukan, namun sudah dalam keadaan tidak bernyawa atau sudah meninggal. Mayat mereka ditemukan di selokan dangkal berlumpur di dekat gudang penggergajian di dekat hutan. Ketika itu mereka ditemukan seorang pendeta yang bernama Francine Batson. Kedua gadis tersebut sudah kaku. Mereka terlentang dengan banyak luka dan tertindih sebuah sepeda yang roda depannya ini sudah copot. Ketika dokter memeriksa dan mengotopsi mayat-mayat tersebut, Mary Emma terluka karena
terkena benda tajam di kepala, luka sepanjang 2 inci di atas alis kanan, dan luka tusukan di dahi yang menembus sampai ke tengkorak belakang. Sedangkan Betty Juni menderita setidaknya 7 pukulan benda tumpul di belakang kepalanya, sehingga lukanya begitu tadi sudah mengerikan ya teman-teman. Kata dokter, bagian belakang tengkoraknya sampai hancur. Kembali ke Josh lagi ya teman-teman. Selang 2 minggu saat sore hari, Josh dan adik perempuannya sedang ada di rumah, dan mereka kedatangan sepupu mereka, yaitu yang bernama Johnny, yang waktu itu sedang mampir ke rumah mereka sepulang dari berkunjung ke rumah neneknya si Johnny. Namun kedua orang tua mereka, ayah dan ibu Josh ini memang sedang tidak ada di rumah karena mereka sedang bekerja. Waktu adik perempuan Josh yang berusia 8 tahun sedang bermain di kandang ayam di pekarangan belakang rumah, dia melihat sepasang mobil hitam yang melaju mendekat ke arahnya. Lalu kedua mobil tersebut berhenti tepat di depannya. Dia melihat beberapa orang laki-laki besar berkulit putih yang memakai jas keluar dari mobil tersebut. Tanpa permisi dan sepatah kata apapun, mereka langsung berjalan mendekatinya dan masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang. Dia pun ketakutan dan akhirnya bersembunyi di dalam kandang ayam. Dan pada saat kedua orang tersebut keluar, rupanya mereka telah menyeret kakaknya dan Johnny dengan tangan yang diborgol. Melihat hal itu, dia terus bersembunyi ketakutan di balik kandang ayam. Namun tanpa disangka dan dia sadari bahwa itu adalah hari terakhir dia melihat kakaknya masih hidup. Josh dan Johnny ini ditangkap secara tiba-tiba. Mereka berdua diinterogasi. Tetapi Johnny dibebaskan karena dia bukan berasal dari daerah Al-Qolu. Namun naas bagi si Josh, dia harus tetap tinggal dan bocah 14 tahun ini menjalani interogasi selama berjam-jam tanpa didampingi orang tuanya maupun pengacara, dan akhirnya dia dituduh atas pembunuhan si Betty dan si Mary. Dengan tuduhan yang tidak mendasar, dalam waktu singkat seorang polisi penyidik menyebarkan berita hoak. Kemudian berita tersebut disebar di media surat kabar koran dengan keterangan bahwa dalam 40 menit setelah penangkapannya, Josh telah mengakui pembunuhan tersebut meskipun tidak ada pernyataan tertulis atau tanda tangan dari saksi, pengacara maupun keluarga. Bisa dikatakan mungkin Josh terlalu polos ya teman-teman. Dia belum bisa mencerna sepenuhnya karena umurnya yang masih terlalu dini gitu loh. Logikanya gini, anak kecil jika dibentak pasti dia akan ketakutan dan akan menuruti apa yang orang lain katakan gitu ya. Polisi juga menambahkan bahwa Josh memukul mereka secara fatal karena mereka menolak rayuan seksualnya, dan kedua korban mengancam akan mengadu ke orang tua mereka. Lalu Josh marah, lantas mengambil palu tiang rel kereta api sepanjang 80 cm dan menyerang kedua gadis tersebut secara membabi buta dan memukul bagian kepala keduanya sampai meninggal. Tapi berita itu semua hoax yang dibuat dan diada-ada oleh si polisi penyidik tersebut. Akhirnya setelah media surat tersebar di seluruh kota, seolah menjadi bom emosi dari lapisan masyarakat berkulit putih dong tentunya. Pada era zaman tersebut, masalah rasial di Amerika Serikat itu sudah begitu gencar dan diskriminasi terhadap orang yang berkulit hitam begitu mengakar. Betapa mengerikannya perilaku kulit putih kepada si kulit hitam. Mirisnya, tidak ada orang yang benar-benar kuasa dan mampu untuk memihak si Josh, dikarenakan dia orang yang miskin dan dia juga berasal dari ras berkulit hitam.
Ayah Josh yang bekerja sebagai petani akhirnya dipecat dan terpaksa mereka sekeluarga mengungsi keluar dari desa Al-Qalu itu, dan mereka mengungsi ke rumah neneknya dikarenakan nyawa mereka sedang terancam akan amukan massa yang mengancam keluarga tersebut. Selang 1 bulan, pada 24 April, Josh akhirnya disidang ke pengadilan. Namun, dia harus menghadapi sidang palsu secara tertutup. Tidak ada satupun orang Afrika ataupun Amerika yang diizinkan masuk ke gedung pengadilan tersebut. Dan yang lebih menjangkalnya lagi, pengacara dan kuasa hukum Josh ditentukan oleh pengadilan tanpa ada satupun saksi sebagai bahan pertimbangan. Dan jaksa penuntut hanya menyajikan kesaksian oknum polisi penyidik saat interogasi kemarin yang digoreng terus-menerus tentang dugaan pengakuan si Josh, dan itu pun sebagai satu-satunya bukti kesalahan untuk dipidanakan. Jadi tanpa ada alasan lain gitu loh ya teman-teman, asal mengikuti hasil interogasi terus si Joshnya ini dipidanakan. Kayaknya Dewan Pengadilan ini secepat kilat Dewan Pengadilan hanya berunding selama 10 menit sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk menghukum Josh atas pemerkosaan dan pembunuhan tersebut. Ini urusan nyawa gitu, tapi mereka semena-mena memutuskan keputusan secara sepihak dan secepat itu gitu teman-teman. Si Josh ini anak yang belum ngerti apa-apa gitu ya. Meskipun ada permintaan keringanan dari kelompok advokasi pembela pemerintah setempat, karena Josh ini yang benar-benar masih di bawah umur, namun gubernur memilih angkat tangan dan tidak mau ikut campur. Wah, bisa jadi ini yang dinamakan hidup itu tidak adil. Sebelum dieksekusi, Josh tidak diizinkan bertemu dengan keluarganya sama sekali selama 81 hari. Selama 81 hari itu berarti kurang lebih 3 bulan ya teman-teman. Dan selang 3 bulan pada tanggal 16 Juni 1944, tibalah hari di mana Josh bertemu dengan sang maut. Dia hanya bisa menangis sambil memegang kitab Injil. Saat proses persiapan pun terlalu memaksakan gitu ya, karena tali kursi eksekusi terlalu longgar dengan posturnya yang masih kecil dong tentunya. Bahkan dari beberapa kabel elektroda yang akan mengalirkan listrik bervoltase mematikan itu juga terlalu besar untuk kakinya si Josh ini. Protes untuk hukuman itu juga sudah dilakukan agar Josh mendapatkan keringanan. Namun lagi-lagi karena masalah perbedaan ras, eksekusi itu tetap harus dijalankan. Akhirnya setelah kepalanya disengat listrik sebesar 5380 volt, si Josh menghembuskan nafas terakhirnya pada hari tersebut. Dan dia menjadi salah satu orang termuda di Amerika Serikat yang menerima eksekusi mati. Lalu kasus pun ditutup dengan rahasia besar di dalamnya. Dan endingnya selama 70 tahun kemudian, karena keluarga besar dan kerabat Josh tidak bisa hidup tenang karena tragedi yang menimpa keluarganya, dan belum dapat dipastikan soal bersalah atau tidaknya si bocah berkulit hitam itu. Selama 70 tahun, pihak keluarga dari si Josh terus memburu keadilan. Dan sebuah sidang lanjutan akhirnya digelar kembali pada Rabu tanggal 22 Januari 2014. Namun, pengungkapan kasus ini membutuhkan banyak perjuangan banget ya. Dikarenakan waktu kejadiannya juga sudah kadaluarsa, sudah sangat lama, 70 tahun silam. Selain itu juga, hampir semua saksi kasus ini juga sudah meninggal. Dan sebagian besar bukti, termasuk transkrip persidangan, sudah hilang pula. Namun,
pintarnya si pengacara yang disewa keluarga Josh ini terus berupaya menggali bukti baru, antara lain yaitu berupa pernyataan yang tertulis di bawah sumpah dari para kerabat Josh yang memastikan di manakah keberadaan Josh waktu itu saat hari bocah-bocah perempuan itu terbunuh. Amy Rufner, adik Josh yang pada saat tahun 1944 yang masih berusia 8 tahun, membuat kesaksian. Dia menuturkan kesaksiannya saat dia masih kecil waktu itu, bagaimana dia bersembunyi di kandang ayam ketika kakaknya dijemput beberapa orang yang berkulit putih di rumahnya. Namun karena usia ketika dia memberikan kesaksian tersebut sudah tua, dia juga harus berjuang gitu ya, mengingat kembali kejadian-kejadian tersebut. Dia juga menceritakan bagaimana tubuh kakaknya hangus terbakar setelah duduk di kursi listrik eksekusi. Dan yang paling dia ingat dan sedihnya dia saat itu adalah saat kakaknya dikebumikan dalam kuburan yang tak bertanda atau tanpa batu nisan. Sudah pasti sedih banget ya melihat saudara kandungnya sendiri dihukum mati secara tiba-tiba gitu. Namun hakim tetap netral dalam pengadilan. Tegasnya dalam kasus ini bukan memutuskan si Josh bersalah atau tidak tentang perkara pembunuhan 70 tahun yang lalu. Hakim pun mengatakan dia hanya akan memastikan apakah si Josh mendapatkan keadilan atau tidak di pengadilan pada tahun 1944 lalu. Hakim pun mengakui bahwa kasus Josh memang tidak biasa. Dia juga menyatakan bahwa seorang anak yang berusia 14 tahun yang dikenakan tuduhan diadili, divonis dan dieksekusi hanya dalam 80 hari. Persidangan dilaksanakan selama 2 hari. Bukti-bukti baru dalam sidang selain dari kesaksian saudara-saudara Josh bahwa dia bersama mereka pada saat terjadi pembunuhan, ada juga pernyataan tertulis yang disampaikan oleh seorang pendeta Francis Batson yang menemukan mayat gadis-gadis itu dan menarik kedua mayat tersebut dari selokan berisi air. Dalam pernyataannya, dia ingat tidak ada banyak darah di dalam selokan maupun di sekitar parit tersebut. Itu menunjukkan bahwa mereka, kedua korban yang sudah meninggal ini mungkin telah dibunuh di tempat lain dan kemudian dipindahkan ke dalam selokan tersebut. Selain itu, seorang narapidana lain yang bernama Wilford Hunter yang berusia 18 tahun yang berada di satu sel penjara dengan si Josh, dia juga bersaksi bahwa bocah tersebut bercerita kepadanya bahwa dia dipaksa dibuat untuk mengakui dan mengungkapkan isi hatinya. Mengapa mereka ingin membunuhku untuk sesuatu yang tidak aku lakukan? Itu kesaksian dari si teman satu selnya si Josh di penjara. Dan seorang saksi Josh Gerson bersaksi, ada seseorang yang bisa disebut sebagai pelakunya, namun sekarang dia sudah meninggal. Menjelang kematiannya, dia membuat pengakuan dan dia berasal dari keluarga ras berkulit putih. Dan dia orang yang terkemuka di kota California ya. Dia ini juga adalah orang pertama yang merekomendasikan Josh agar dituntut hukuman mati. Namun, belum diketahui apa motif sebenarnya dia melakukan pembunuhan tersebut. Dan menjelang kematiannya, dia sangat menyesal karena perbuatannya 3 orang anak yang tidak bersalah dan masih di bawah umur harus meregang nyawa. Dan pada sidang terakhir 2014 akhirnya kasus ditutup dan Josh dinyatakan tidak bersalah dan pihak keluarga akhirnya bisa bernafas dengan lega. Karena perjuangannya selama 70 tahun mencari keadilan, akhirnya terjawab sudah keyakinan mereka bahwa Josh memang benar-benar tidak bersalah. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman,
hukum itu kan seharusnya berpihak pada keadilan kan ya, tapi pada kenyataannya karena pengabaian informasi dan logika akhirnya mengarah pada keputusan yang salah. Meskipun telah terungkap si Josh ini tidak bersalah, namun apa daya kita ya, bahwa 70 tahun yang lalu dia sudah meninggal akibat keputusan pengadilan yang dibuat semena-mena tanpa melihat dari kenyataannya gitu loh. Tapi itulah cara keadilannya bekerja pada waktu itu. Jadi ya memang setiap perkembangan zaman tuh yang memimpin tuh juga pasti beda gitu ya teman-teman. Jadi ya sekian ya teman-teman buat kalian yang belum sekian ya teman-teman buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa di subscribe juga. Jangan lupa di komen dan like video aku kali ini. Terima kasih atas waktunya. See you next video. Wassalamualaikum.